Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan hidup kita untuk mengasihi dan mencintai Tuhan lewat mesbah doa ini. Ajak seluruh keluargamu untuk berdoa bersama-sama. Ya. Malam ini mesbah doa dapat Bapak Ibu ikuti melalui YouTube channel GBI WTC Serpong dan juga IG daripada GBI WTC Serpong. Ya. Mari kita sama-sama merendahkan diri dan biarkan Tuhan yang melawat setiap hidup kita. Amin. Dalam nama Yesus kita akan mulai ya pertemuan kita malam ini. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita dan kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan ya. Tuhan, biarlah Kau hadir di setiap rumah anak-anak-Mu, dan biarlah Tuhan mesbah doa ini Kau hadir di setiap tempat di mana umat-Mu berada. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekarang
maya shandara Allah yang besar. Kiara lama ya sandara Kami mau cinta Yesus untuk selama-lamanya. Kami mau terus mengasihi-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ajari kami cinta Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam Biar hidup, Tuhan sekalipun ada badai, ajari kami tetap cinta Yesus. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes Lord. Ini komitmen kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jadikan kami jadi Kristen yang perkasa Tuhan. Meskipun Badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu, kata ya Abba. Ya Abba, Yes Bapa. ini Saya rasakan ada pengurapan yang turun. layakkanlah seluruh Waktu kau angkat tanganmu, saya rasakan ada pengurapan turun dalam hidupmu. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biar musik saja, sambil tetap angkat tanganmu. Orandala pasyakan. Yes Lord, yes Lord. Yes, yes, yes. Saya rasakan ada pengurapan yang mengalir. Biarkan, biarkan, saudara, biarkan. Biarkan Tuhan yang mengalir, menjamah, sudah. Oriana kobashikarala bata. Rikanara boshini kanarala. Terima, terima. Ada pengurapan yang sedang mengalir. Terima, terima. Orara basyandarala bata. Rika karara bosyan. Rekanarala bosyandarala bata. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, penuhi anak-anakmu, penuhi. Penuhi, penuhi, penuhi. Shidyarara barada bosyadara. Rekanara terima, terima, terima. Terima, 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 terima. Terima, terima. Osyakadara. Orara basyandara. Osyadara patakadara. Katakan ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Dan seluruh benar Tuhan. Ya Abba, ya Abba, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya rasakan ada, waktu saudara mengangkat tangan tadi, saya rasakan ada beberapa yang saudara sedang dibawa Tuhan. Saudara sedang ada di luar tracknya Tuhan, dan saudara sedang dibawa Tuhan memasuki tracknya kembali.
Kalau itu saudara, angkat tanganmu, angkat tangan. Angkat tanganmu. Kamu tahu kau ada di luar. Dan sekarang Tuhan bilang, aku sedang membawa kamu kembali kepada trackku, kata Tuhan. Kalau itu saudara, angkat tangan. Tuhan bawa kembali mereka dalam rencana, dalam trackmu. Supaya mereka tidak menyimpang jauh. Sebab ketika mereka menyimpang jauh, mereka menyia-nyiakan waktu. Aku berdoa bawa mereka dalam rencanamu. Wow. Dan biarlah umatmu kuat. Tetap kuat teguh. Amin. Apapun yang terjadi. Ya. Oh Shirikarara. Yes Lord, yes Lord. Oh my God, my God, my God. Yes Lord. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mempercayai bahwa Engkaulah yang menopang hidup kami. Ya Tuhan. Sebab kami mau berkata bahwa tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama-sama denganmu kami Kau bawa melewati setiap badai, kesulitan. Engkau menolong kami melewati setiap persoalan dan kami boleh tetap berdiri tegak. Ya Tuhan. Apakah lagi yang dapat kami katakan selain kami bersyukur Tuhan? Ya. Kami mau terus perkatakan Engkaulah perisai kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami. Bahkan ketika kami tidak kuat lagi berdiri, Engkau bahkan menggendong kami melewati setiap kesesakan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih bahkan ketika kami tersesat, Engkau membawa kami kembali. Malam ini kami berkata, Tuhan, jangan biarkan kami menyimpang lagi dari jalan-jalan. Tapi biarlah kami melekat erat kepadamu. Sebab pengharapan kami akan Engkau adalah seperti sauh yang kuat. Ya Tuhan. Tuhanlah yang tak tergoyahkan. Engkaulah yang tetap kekal selama-lamanya. Peganglah erat-erat Tuhan tangan kami. Dan jangan biarkan kami terlepas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi kami mau berkata, Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkaulah Bapa yang mengenal kami. Iya. Bahkan Kau mengenal sampai kedalaman hati kami. Iya Tuhan. Jangan lewatkan doa-doa kami malam ini di hadapan-Mu ya Tuhan.
Jangan lewatkan setiap doa kami. Ya, Terima kasih, terima kasih. terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pegang erat-erat setiap kami. Aku berdoa setiap keluarga, setiap rumah tangga, biar malam ini kami bergandengan tangan. Ya, Kami menjadi rukun, orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik. Semua kami bergandengan tangan dengan rukun, kami berseru Tuhan. Dan kami akan lihat apa yang Kau katakan. Mazmur 133 akan Kau nyatakan ketika kami menjadi rukun. Kami merelakan, kami mengampuni, kami saling mengampuni. Maka kami akan lihat Tuhan akan memerintahkan berkat dalam setiap hidup kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kecukupan Tuhan akan berikan. Tuhan. Berkat hikmat, kesembuhan. Sebab Engkau berjanji, Engkau Allah yang menjawab lebih daripada apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah dalam setiap rumah tangga kami mengalir kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Kasih yang sejati. Kasih kami sendiri tidak cukup. Tapi ada kasih Bapa yang mengalir dengan deras dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. terima kasih malam hari ini Tuhan. Kau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu yang manis. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan Tuhan. Mari urapi semua kami, urapi hamba-Mu, urapi semua kami, supaya kami boleh tenggelam di dalam kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Jadikan hidup kami menjadi alat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita membuka malam hari ini. Sorry tadi IG saya ada masalah karena wifi nggak nyaut. Mari kita belajar hari ini dalam Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua. Kalau saudara mau tanya judul renungannya apa Pak? Judul renungan hari ini adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Saudara kalau mengalami penuh itu enak ya. Kolose pasal 2. Silakan Ibu Flora baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ayat 8. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, jemaat di Kolose ini jemaat yang sedang mengalami transisi, di mana ayat yang ke-8 ada filsafat-filsafat yang kosong yang diajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose ini. Lalu mereka menganut juga ajaran-ajaran yang palsu. Berarti dan ajaran-ajaran menurut roh-roh dunia.
Berarti mereka ini menerima beberapa cara pengajaran yang tidak kembali fokus kepada kepenuhan Kristus. Nah, sekarang bagaimana Pak caranya supaya saya bisa mengalami kepenuhan Kristus? Ada 4 hal Rasul Paulus menyampaikan. Saya berdoa supaya saya selesai ya. Ada 4 rahasia bagaimana caranya seseorang mengalami kepenuhan Kristus. Rasul Paulus jadi nggak mudah diombang-ombingkan oleh pengajaran ya. Saudara juga teguh pada waktu badai datang, waktu ada pengajaran-pengajaran yang palsu, saudara bisa langsung tahu. Kenapa? Karena saudara penuh di dalam Kristus. Coba kalau saudara penuh di dalam Kristus, saudara itu seperti orang membangun rumah yang dengan dasar yang kokoh. Oke? Sekarang ada 4 rahasia bagaimana mengalami kepenuhan Kristus. Rasul Paulus mengungkapkan yang pertama ya. Hendaklah kamu telah menerima Kristus. Jadi basicnya adalah semua kita telah menerima Kristus. Karena itu, jadi setelah kita step ini dilakukan setelah kita menerima Kristus. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Rahasia pertama, gimana supaya saya bisa mengalami kepenuhan Kristus? Rahasia pertama adalah tetap di dalam Kristus atau tetap di dalam Yesus. Pak, apa sih artinya tetap di dalam Yesus? Saya tadi pada waktu tengah berdoa tadi saudara, tiba-tiba Tuhan menyampaikan, saya tidak tahu berapa banyak, saya tidak tahu, tapi ada orang-orang yang sedang keluar dari tracknya Tuhan. Nah sekarang gini, Pak, apa sih artinya tetap di dalam Dia? Sekarang lihat saya jelaskan. Saudara pernah lihat itu tank itu, saudara? Pernah lihat tank? Ya, kalau perang, itu kalau orang lagi perang, dan kemudian sopir tank itu, dia itu harus ada di dalam tank supaya aman. Dan dia lihat hanya dari kaca yang anti peluru, ditembak pun tidak persoalan. Ya, sekalipun ditembak nggak ada masalah. Kenapa? Nggak ada masalah, saudara. Nggak ada persoalan. Tapi satu kali, ya, karena dia rasa aman, maka si sopir pasukan itu, saudara kalau mau lihat bisa di bagian atas dari tank itu, kalau saudara lihat parade ya, bagian tank atas dibuka, lalu dia ngelongok. Saudara tahu nggak pada waktu Anda keluar dari tank itu yang membahayakan. Makanya saudara hidup di dalam Kristus itu adalah sebuah perlindungan yang aman. Berbahaya kalau saudara keluar dari Kristus, keluar dari jalannya Tuhan. Itu bahaya, sama seperti pasukan yang di tengah peperangan dan kemudian dia buka pintunya dan dia ngelongok, dan waktu dia ngelongok dia sedang ditunggu. Ada pada waktu dia ngelongok, seketika itu juga langsung dia ditembak dan banyak luka terjadi, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian. Oleh karena itu saudara, betapa pentingnya, banyak orang yang bilang gini, kenapa kok dia kuat ya menanggung persoalan, kenapa dia tahan dan dia tetap berdiri walaupun di tengah badai? Kuncinya adalah nomor 1, tetap di dalam Dia. Makanya saudara bukan ditentukan besarnya persoalan, saudara akan mengalami kepenuhan Kristus kalau saudara tetap di dalam Dia. Jadi artinya gini,
Jangan pernah menyimpang hidup di luar daripada firman-Nya. Jangan. Kalau saudara tahu, saudara harus tinggal dan tetap di dalam Tuhan, maka saudara akan bertahan dan saudara akan kuat apapun yang terjadi. Oleh karena itu, mari angkat tanganmu. Saya mau saudara angkat tangan sama-sama ya. Bilang, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pak, gimana sih caranya saya keluar dari Kristus? Didengarkan. Kalau saudara berbuat dosa, saudara sedang keluar dari dalam Kristus. Pak, bagaimana saya bisa tahu? Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat kedua dikatakan gini. Sesungguhnya Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Jadi saudara, kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, ingat ya, saudara dan saya harus hidup di dalam Kristus. Jangan pernah nongol-nongol keluar dari tank. Ada orang yang tanya, kok Bapak itu kok kayaknya perkasa? Bukan saya perkasa. Saudara juga sama, kalau saudara tinggal di dalam Kristus, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka saudara jadi pribadi yang perkasa. Bukan karena saudara hebat, Kristus yang hebat tinggal di dalam hidup saudara. Dan saudara tinggal di dalam Kristus. Amin, saudara. Jadi jangan pernah nongol tank. Jangan pernah nongol dari tank. Kalau tank itu tempat perlindungan, saudara aman. Jangan pernah keluar dari tank. Amin. Itu rahasia ya. Saya kalau ngerasa saya tidak lagi on the track, saya langsung cari sinyal. Tadi ini mungkin jangan-jangan nih pelajaran nih. Tadi HP saya nggak bisa dipakai gara-gara yang lain bisa wifi, bisa dapat, dia nggak dapat wifi. Saya kalau sudah sinyal saya nggak dapat nih, saya harus ngeram kembali ke tank. Kalau saudara saya nggak dapat lagi arahan Tuhan, nggak dapat sinyal, saudara mesti masuk lagi. Dalam apa, Pak? Di dalam Tuhan. Masuk lagi. Ngurung. Ambil waktu sabat. Duduk diam di dekat kaki Tuhan. Nanti kan saudara bisa kembali lagi. Oke, bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Rahasia yang kedua sekarang. Ayat yang ketujuh, ini kedua ya. Yang pertama tadi, tetap di dalam Dia atau tetap di dalam Kristus. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi yang kedua, gimana supaya saudara mengalami kepenuhan Kristus? Supaya Kristus itu memenuhi hidup saudara, supaya tidak lagi dibelenggu atau saudara didistract dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran turun-temurun, filosofi manusia, tapi benar-benar pure kebenaran firman Tuhan. Syarat yang kedua adalah berakar. Katakan bersama saya, Berakar. saudara mesti berakar di dalam Dia. Jadi, Pak, Rasul Paulus kenapa sih penting sekali? Begini, yang pertama tadi saudara jangan keluar, jangan berbuat dosa. Oke, jangan keluar dari tanknya Tuhan ya.
perlindungannya Tuhan. Pemazmur pernah bilang, aku telah melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Amin. Jadi saudara mesti tetap tinggal di dalam Dia. Kedua, berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus. Kenapa Pak kita harus perlu berakar? Saya barusan dari HOB. Saya kalau ke HOB selalu saya memperhatikan, salah satu yang saya periksa adalah akar dari sayur itu. Saya angkat, saya lihat. Kalau akarnya itu bersih dan panjang, maka tumbuh-tumbuhannya segar. Jadi akar ini, kenapa kita mesti berakar di dalam Tuhan? Pak, apa sih yang harus berakar? Kasih saudara mesti harus berakar, masih ke dalam. Tumbuh ke dalam adalah kasih. Saudara kalau mau bangun bangunan, ya, maka saudara kalau mau makin tinggi bangunan, harus makin dalam fondasinya. Kalau pohon makin mau tinggi, akarnya mesti dalam. Amin. Anda mau pengen dipakai Tuhan naik tanpa persoalan, nggak ada cara lain. Saudara mesti belajar untuk berakar di dalam Dia. Pak, yang harus berakar itu apa yang harus saya tambahkan? Saudara, berakar itu adalah kasihmu, Amin. cintamu kepada Tuhan. Semakin saudara cinta Tuhan, akarmu semakin dalam. Saya ulangi ya. Semakin saudara cinta Tuhan, semakin dalam akar saudara. Artinya kalau semakin dalam, artinya saudara dapat makanan lebih banyak. Saya kalau lihat ya, sayur ditumbuhkan sama, benihnya sama. Kenapa ada yang kuntet, kenapa yang tinggi? Saya lihat, yang tinggi saya buka, akarnya pasti banyak. Begitu akarnya banyak, dia bisa makan nutrisi lebih banyak. Dia makan nutrisi lebih banyak, tumbuhnya sehat. Oleh karena itu, dulu biasanya ya bisa 5 minggu produksi baru panen. Karena sekarang kita bikin oksigennya bagus, akar berkembang bagus, dia sekarang baby semua kita jual. 21 hari, 18 hari, 20 hari. Kenapa jadi baby yang kita jual? Makanya orang kalau makan punya HOB crunchy. Karena memang baby. Saudara, semakin cinta Tuhan, semakin dalam akar saudara. Amin. Amin. Nyanyi ya. Nyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu.
Pak, gimana sih caranya supaya mengasihi Tuhan bisa lebih dalam, berakar lebih dalam? Dari lagu ini saudara tahu caranya mengasihi Tuhan, saudara membaca firman Tuhan dan melakukannya. Makanya saudara, saya sediakan program membaca SM. Kalau saudara makin baca firman, saudara akarmu makin dalam. Tapi kalau baca tok tidak dilakukan, akarnya kurang dalam. Membaca dan melakukannya, saudara makin dalam. 2B, anggap tadi 2A ya. 2A itu bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara saudara membaca firman Tuhan dan melakukannya. Terus yang kedua, gini caranya mengasihi Tuhan. Saya pengen supaya saudara bisa dapat understanding ini. Caranya mengasihi Tuhan tuh gini. Saudara ya tidak boleh ada yang saudara cintai melebihi Tuhan. Amin. Gitu. Saya bilang, Bu Flora, kamu pokoknya orang nomor 1 yang aku cintai. Tapi sebelum kamu ada yang aku cintai, yaitu Tuhan Yesus. Dia juga sama. Orang yang paling dicintai saya, tapi ada yang dicintai sebelum saya. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tidak boleh juga uang. Bahaya kalau orang cinta uang, cinta posisi, cinta pekerjaan, cinta hobi lebih daripada Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara, gini caranya saudara mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya mengasihi Tuhan yang meletakkan Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari semua. Ya. Suatu hari Simon Petrus ditanya, "Do you love me more than this?" Apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua yang ada ini? Simon nangis, saudara. Simon nangis. Kenapa, saudara? Karena dia ternyata sedang ditanya kedalaman cintanya kepada Tuhan. Ini belajar. Satu hari Tuhan Yesus bilang gini, dia bilang sama Simon, "Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku." Mari angkat tangan, jawab sama Tuhan. Engkau tahu betapa aku cinta padamu. Kalau begitu, Ini komitmen kami. gembalakan Anak dombaku, Tuhan tahu betapa aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan dombaku. 2C, 2A tadi, baca firman, melakukan. 2B, saudara mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. 2C, kalau saudara tanda bahwa saudara mengasihi Tuhan, saudara gembalakan domba-domba, artinya saudara rawat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, layani mereka. Itu tanda saudara mengasihi Tuhan. Oke? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, gimana supaya kita mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan hidup mengalami kepenuhan Kristus. Yang ketiga, setelah kamu berakar, kamu juga harus dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu juga bertambah teguh dalam apa? Iman. Jadi saudara, dasarnya ke dalam itu kasih. Kalau keluar itu orang yang tahu iman. Kedalaman seseorang berhubungan dengan Tuhan tidak nampak. Tetapi yang nampak adalah karya Kristus dengan iman kita. Orang lihat, wow. Orang lihat gini, wow, Tuhan pakai kamu, wow, banyak mujizat, perkara ajaib. Saudara, iman yang besar biasanya didapat dari kedalaman hubungan dengan Tuhan.
Semakin saudara dalam, saudara tiba, ada aja gitu saudara. Saya nggak bisa cerita. Pokoknya gini, cobaan. Saudara masuk lebih dalam cinta Tuhan. Nanti itu ya tiba-tiba ada aja. Amin. Tiba-tiba ada saja. Jadi yang ketiga, rahasia ketiga apa Pak? Rahasia ketiga adalah bertumbuh iman kita. Amin. Ya, saudara harus bertumbuh iman kita. Iman itu apa Pak? Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kalau saudara bisa percaya apa yang dikatakan Tuhan, dan kalau Tuhan berbicara kepadamu kau melangkah, belum kelihatan, belum ada kenyataan, dan saudara berani melangkah, itu namanya beriman. Ya. Nah saudara, sering saya cerita, orang lain tuh hanya lihat, banyak tanya gini, Pak, kok Bapak bisa percaya gitu? Iya, lewat apa? Kedalaman hubungan. Ya. Makin dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita itu bisa ngerti maunya Tuhan. Dan kalau kita ngerti maunya Tuhan, kita bisa mudah percaya. Ya. Jadi kalau ada saudara, karya-karya seseorang yang hebat, itu pasti bukan dari dirinya. Itu pasti dari Tuhan. Lewat apa? Imannya. Iman adalah alat tukar yang sorga bisa terima, sehingga yang terbaik dari sorga bisa turun. Amin. Jadi Rasul Paulus ini sangat sistematis. Kamu jangan keluar kemana-mana supaya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nomor 2, apa yang dia bilang? Kamu harus berakar di dalam dia. Apa yang harus berakar? Kasih kita. Bertumbuh kasih kita. Saudara cintai Tuhan. Yang ketiga, saudara mesti harus dibangun di dalam dia. Apa yang dibangun? Iman. Imanmu harus bertumbuh. Jadi kalau saudara dulu bisa dipercayakan Tuhan, misalnya perkara kecil sekarang agak besar, besoknya agak lebih besar lagi, terus begitu. Pelayanan juga gitu, dari kelompok sel bisa naik ketua rayon, bisa naik ketua distrik. Kepercayaan Tuhan makin besar. Karena melayani lebih besar, itu harus punya iman yang lebih besar, kasih yang lebih besar. Semua saudara, mujizat terjadi kalau orang itu memiliki pertumbuhan iman. Sekarang yang terakhir. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kok Bapak bisa tahu? Misalnya yang ditanya, tanah ini kok Bapak yakin dari Tuhan? Saya itu dengan satu langkah saja, satu langkahnya Tuhan, saya ngerti, itu cukup buat saya. Ada orang yang perlu 2 langkah, ada orang yang perlu 3 langkah, 3 tanda. Saya 1 tanda, saya sudah cukup. Kenapa? Ya berdasar pada pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang yang terakhir ya, yang keempat. Kemana mengalami kepenuhan? Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bukan hanya mengucap syukur loh. Hendaklah hatimu melimpah. Melimpah itu artinya luber. Kalau luber itu artinya dia penuh dengan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan, sehingga tiap hari mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Ya. Kenapa banyak mulut kita banyak? Kenapa mulut kita banyak bersyukur? Karena banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Yeah. Itu sebabnya saudara perlu naikkan syukur. Kalau kita nggak lihat yang bagus, tetap menaikkan melimpah syukur. Tapi saudara mesti belajar. Makanya ini kan kita memasuki tahun P Alep. Tahun mulut. P itu mulut, Alep itu satu yang utama. Jadi mulut kita harus kita pakai untuk memuji Tuhan. Yeah. Mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saudara akan kagum loh kalau saudara melihat perbuatan Tuhan, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Ingat ya, gimana supaya saudara mengalami kepenuhan Kristus. Kalau saudara penuh hidupmu, wow, saudara akan nikmat hidup ini. Indah, nggak bisa. Kebahagiaan yang tiada ada taranya, keberanian yang tiada taranya, sukacita yang tiada taranya. Ya, kita belajar hari ini. Dan nanti Bu Flora akan berdoa. Kita ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Malam ini kami datang dalam doa bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Kami bawa pokok doa teman-teman kami. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Malam ini kami sepakat berdoa bersama-sama buat Rinda, Tuhan. Aku berdoa biar Engkau menolong, Tuhan, anak-Mu ini dan secara pasti seluruh karyawan ada di kantornya, Tuhan. Aku berdoa biarlah kuasa Kristus menolong sehingga apa yang dikatakan Tuhan, anak-Mu ini punya keberanian sebab Tuhan Yesus yang akan membebaskan dari setiap kerasukan setan yang terjadi di kantornya, Tuhan. Aku berdoa Engkau membebaskan dia dan menolongnya, Tuhan. Aku berdoa untuk usaha catering Ibu Milastri Malika, supaya Tuhan campur tangan dan Tuhanlah yang memimpin, mengarahkan, Tuhan. Aku juga berdoa buat Daniel supaya Kau berikan, Tuhan, kesempatan untuk dia bisa diterima di pekerjaan yang baru. Aku berdoa buat anak-Mu Janet Felicia yang rindu masuk sekolah di Tarki, Tuhan. Biar Engkau menyediakan segala kecukupan untuk dia bisa masuki sekolah di SMA Tarki, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kerinduan daripada Bu Yuniarti supaya anaknya Christina diterima sebagai karyawan tetap. Dan Engkau memulihkan ekonomi dalam keluarga ini. Sebab Tuhan adalah Allah yang menyediakan, Tuhan. Aku berdoa buat Bu Lina. Kami berdoa dia rindu supaya anaknya bisa mengikuti kuliah. Engkau mencukupkan, Tuhan, supaya Engkau menolong anak-Mu ini, Tuhan, bersama-sama dengan keluarganya untuk bisa menyediakan uang kuliah bagi anaknya. Aku berdoa, Tuhan, supaya anak Ignatius Rizky bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang terbaik, Tuhan. Aku berdoa bersama-sama sepakat dengan keluarga supaya Engkau menyediakan. Aku percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat usaha transportasi Pak Daniel Panjaitan supaya bisa berjalan dengan lancar. Dan aku berdoa supaya seluruh keluarga bersama dengan orang tuanya diberikan kesehatan yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat Bu Esther supaya Engkau menolong dalam setiap masalah yang terjadi di kantornya.
sebab pertolongan yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus. Aku berdoa, berikan Bu Esther tenang dan Kau berikan hikmat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di kantornya Tuhan. Aku berdoa untuk Bu Suryawati supaya Engkau mencukupkan dalam apa yang dia perlukan secara khusus untuk tempat tinggalnya. Aku berdoa supaya Engkau menyediakan pekerjaan buat anak dari Bu Melia Haris Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan Bu Risa ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan memberikan yang segala yang terbaik. Aku berdoa kami memberkati usaha angkringan di Serpong Park daripada Wisnu Tuhan, supaya Engkau memberkati usaha ini, biar menjadi berkat bagi lingkungan dan seluruh keluarganya Tuhan. Kami mau berdoa buat keselamatan keluarga daripada Bu Rosita Siombing Tuhan. Aku berdoa dia merindukan agar keluarga kakak dan adik-adiknya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar Engkau memberkati kerinduan anak-Mu ini supaya seluruh keluarga diselamatkan. Aku berdoa buat kesehatan keluarga Pak Afuktan Tuhan, supaya di masa-masa ini Engkau menolong mereka supaya memberikan kesehatan yang terbaik. Aku berdoa buat keluarga Bu Sheila dan Pak Edi Tuhan, mereka merindukan punya keturunan ilahi Tuhan. Aku berdoa biar Engkau memberikan keturunan buat keluarga ini Tuhan. Aku berdoa buat usaha laundry daripada Pak Edi dan Bu Sheila, biar Engkau berkati berlimpah-limpah. Aku berdoa untuk orang tua daripada Marvel Tuhan, supaya Engkau memberkati usaha daripada orang tuanya, dan biarlah seluruh keluarga ini mengalami pertumbuhan iman. Tuhan, kami mau berdoa buat anak bungsu daripada Bu Wida Glory. Dia rindu biar anak bungsunya ini mendengar dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendengar arahan Tuhan dan bisa Kau tuntun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya terjadi pemulihan dalam relasi keluarga, di